apa namanya di waktu lagi itu wawancara, bikin janjian lagi. Gitu. Karena memang begini, kalau menurut Robert Kain dalam penelitian kualitatif yang harus diperhatikan oleh peneliti adalah interaksi dengan narasumber, dengan sumber data. Ketika kita berinteraksi, itu ada pendekatan namanya intimate approach, bisa dibaca di bukunya Resi J. Moleon. Pendekatan yang intim. Nah, teman saya, kolega saya itu mengistilahkannya peneliti memacari narasumber, peneliti memacari data. Dianalogikan, kalau pacar kan bisa terus terang, tapi saya katakan kan nggak semua pacar terus terang, gitu ya. Tapi setidak-tidaknya kan akan terus terang, masih tetap saja setidak-tidaknya. Artinya seperti itu gitu, interaksi. Oke, mahasiswa saya 3 semester lalu pernah penelitian di satu sekolah di Cimanggis, Bogor sana, sekolah favorit SMP. Di situ ada PR-nya, dia teliti tentang apa? Tentang marketing PR-nya kalau tidak salah. Ya, saya lupa sih. Tapi yang saya ingat pengalaman dia, 1 bulan ketika mencari informasi, mencari data, janjian dengan kepala humasnya selalu tertunda dengan alasan macam-macam dari pihak narasumber. 1 bulan. Saya tanya, emang kamu bolak-balik tidak? Iya Pak. Sehari berapa jam sana? Ya habis batal saya pulang lagi. Seminggu berapa kali? Ya seminggu hampir tiap hari Pak. Pokoknya dia nggak mau wawancarai. Begitu. Pak sudah janji segala macam. Akhirnya saya sarankan, Bapak gimana Pak? Saran Bapak gimana? Oke, triknya kita ganti. Kamu datang saja ke sana, tidak perlu buat perjanjian dulu dengan si kepala humasnya. Datang ke sana, kamu sudah kenal dengan satpam kan? Sudah Pak. Ngobrol saja dengan satpam. Sering ke kantin kan? Iya, ngobrol dengan orang-orang yang ada di kantin, dengan penjualnya segala macam. Kenal sama beberapa guru, kenal Pak. Ngobrol saja biasa tentang sehari-hari kan tentang apa. Kenal dengan beberapa siswa, kenal Pak. Ya sudah, ngobrol saja dengan beberapa siswa. Lakukan itu. Terus aja lakukan. Cuma gitu doang Pak. Iya. Sambil catat informasi dari mereka. Kalau kalau kamu singgung kalau pertanyaan itu kamu kaitkan dengan pertanyaan penelitian. Jadi dengan cara ngobrol-ngobrol biasa, tapi dikaitkan dengan penelitian. Gitu, dengan konsep penelitian dia. Gitu. Nggak sampai seminggu tiba-tiba si kepala humasnya langsung manggil dia. Kamu kan yang wawancara sama saya ya? Oh iya Bu, ini ada sini. Akhirnya semua data dia dapat. Nggak perlu diminta. Apalagi yang kamu mau tahu gitu, datang lagi, oh iya Bu. Selesai. 1 bulan kemudian selesai. Ya. Jadi interaksi gitu ya. Saya pun pernah mengalami seperti tadi. Baru 10 menit sudah melakukan handphone. Bingung saya. Wah, mana itu janjian setengah mati. Gitu kan ya. Di Starbucks lagi. Udah keluar modal ya. Dalam pikiran kita kan begitu gitu. Kesel banget gitu kan. Udah keluar modal gitu. Kreatif nggak cukup ini. Ya sudah, akhirnya saya katakan ya sudah. Kita wawancara kita lanjutkan ya. Gimana ya? Bisa nggak Mas? Saya minta waktu nanti kapan? Oke, mungkin nanti saya hubungi deh. Oke. Memang benar sekitar 3 minggu mendatang baru dia menghubungi. Saya udah cemas itu karena dia menjadi narasumber saya. 3 minggu baru dia telepon saya. Oke, kita janjiannya di booth mana tuh? Konvensi mana saya lupa di booth. Salah satu restoran fast food. Ya udah ngobrol di situ sampai berjam-jam. Akhirnya yang bayarin makanannya dia. Enak hati kan. Oh gini Pak. Enak gitu jawabannya. Saya tanya sekali jawabannya banyak banget. Saya bikin transkrip itu sampai 20 halaman transkrip. Luar biasa. Tapi nggak ganggu pekerjaan Mas. Ya sudah. Jadi banyak hal seperti itu. Itu artinya pengalaman ya. Untuk perkataan apakah selalu cara-cara yang maksudnya jujur sesuai etika gitu, misalkan narasumber yang sulit kayak kata-kata misalnya kayak ke preman wawancara, tapi itu sangat sensitif untuk pertanyaan itu diajukan ke preman, tapi kita diubah angle-nya pertanyaan yang lain, tapi ujung-ujungnya nanya ke situ juga boleh.
Artinya begini ya, kalau pengalaman saya, narasumber mungkin tidak mau menjawab ketika itu karena dia belum memahami esensinya. Tapi kalau misalnya peneliti meyakinkan dia, tapi yang jelas begini, kalau pengalaman saya, ketika narasumber belum mau menjawab pertanyaan kita harus yakin bahwa dia tuh pasti mikirin pertanyaan kita. Dia pasti memikirkan, ini yang kualitatif ya. Dia pasti memikirkan itu. Ketika sudah katakanlah sudah berpisah gitu ya, dia pasti memikirkan apa yang kita tanyakan. Saya pun punya pengalaman hal yang sama. Ketika saya tanya, jawabannya ya cuma sekalimat, dua kalimat selesai. Oh, seperti itu. Jadi sepertinya dia tuh agak bingung menjawabnya. Gitu ya. Tapi ya, kalau sudah seperti itu memang, kalau saya sih waktu itu ya saya hentikan wawancara, saya ngobrol biasa, ringan-ringan, lalu ya sudah bikin perjanjian lagi untuk ketemu. Nah ternyata ketika ketemu yang kedua, justru dia sudah punya jawabannya dan akan terbuka. Jadi memang sebetulnya kalau dalam penelitian kualitatif yang tadi saya sampaikan, memang sangat tergantung kepada kepiawaian peneliti. Interaksinya bagaimana, pendekatannya bagaimana gitu kan. Jadi orang yang sesulit apapun itu sebetulnya gampang bisa kita dekati. Yang penting kita sabar aja. Tapi hampir semuanya menunjukkan hasil yang berbeda. Misalkan untuk popularitas atau elektabilitas, itu apa yang salah Pak? Kalau misalkan tadi dikatakan dari awal penampilannya harus sama gitu. Apakah ini kesalahan visioner atau visionernya beda, arahnya sama? Ya, kalau masing-masing lembaga survei pasti benang merahnya sama. Masing-masingnya ya. Kenapa hasilnya berbeda? Itulah penelitian. Bisa jadi respondennya lain. Bisa jadi cara mengumpulkan datanya beda. Yang satu pakai telepon, yang satu menemui langsung respondennya dengan menyebarkan kuesioner gitu ya. Atau yang cara yang lain misalnya mengumpulkan responden kan beda-beda itu. Sehingga hasilnya ya bisa beda. Gitu. Apalagi kalau lembaga-lembaga survei seperti itu ya. Itu kan memang banyak dicurigai kesahihannya gitu. Oh ternyata lembaga survei ini mengeluarkan data yang mendukung kandidat si A paling banyak ini. Kalau kita ya memang harus dibuktikan memang sebetulnya. Tapi kan lembaga survei itu meyakinkan ya. Kita survei kepada publik yang acak. Ya diacak boleh, tapi kalau konstituennya semua gimana? Itu memang jadi persoalan. Memang banyak pertanyaan kalau lembaga survei. Tapi secara metodologis ya mungkin mereka taat metodologis gitu aja. Taat metodologis, pengakuannya begitu ya sudah. Anggap saja memang taat metodologis gitu aja. Berarti kebenaran absolutnya nggak ada ya Pak kalau hasil dari penelitian itu? Karena kan bisa aja satu lembaga sama lembaga lain kan beda hasilnya. Berarti kita berpegangannya pada penelitian. Ya, kalau memang hasil penelitiannya berdasarkan pada kriteria yang memang diakui oleh setiap lembaga survei, bisa dikatakan memang itulah kebenaran buat data itu. Tapi ternyata memang setiap hasil lembaga survei berbeda, ya memang ya masyarakat akhirnya kan akan menilai. Itu memang salah satu teknik survei deskriptif, survei sederhana. Memang boleh. Nah, kalau dalam metode penelitian yang benar adalah data seperti itu harus didalami dengan survei lanjutan. Satu, yang berikutnya memang harus diuji kembali gitu, diperiksa lagi dengan misalnya lembaga independen. Kalau nggak salah kan pernah ada yang dipertanyakan metodenya, ada yang mempertanyakan respondennya. Ya jangan-jangan respondennya itu partisipan semua. Kita nggak pernah tahu ya, karena dia menyebutkan data. Nah kalau ternyata di belakang hari ditemukan bahwa lembaga survei itu memang berbohong misalnya, itu risiko buat dia. Artinya publik nggak percaya.
artinya kan dalam metodologi kuantitatif itu hasil ini dipengaruhi oleh responden. Metodologi benar. Pada sepi nih kalau Jawabannya dari responden. Pemilihan responden. Kalau pemilihan responden kan lihat dulu karakteristiknya. Karakteristik populasi penelitiannya, kemudian teknik sampling-nya apa. Nah, Pak, jadi kalau ini kan dulu saya pernah kejadian nih Pak, saya dulu ada iklan pasta gigi disuruh, yaitu disurvei, diwawancara gitu. Tapi dia bayar saya mereka bayar saya, berarti itu bohongan dong Pak kalau penelitian kayak gitu. nggak apa-apa. Apa dibayar malah enak kan? Oh malah enak. Kalau kita menjadi responden, itu istilahnya kan dia kan berterima kasih ke kita karena kita bersedia menjadi responden. Oh gitu. Ketika kita bersedia menjadi responden, artinya kita meluangkan waktu kita untuk dia. Nah itulah yang dihargai. Dikasih souvenir misalnya gitu ya. Oh. Gak apa-apa. Terima aja. Bukan harus bohong segala macam juga. Oh kalau kita yang bayar itu berarti bohongan gitu Pak. Maksudnya gimana? Kalau misalkan dia nyurvei kita tapi kita disuruh bayar berarti bohongan dong. Oh itu ya enggak. Yang nggak benar. Kita disuruh bayar ya aneh. Tapi kalau kita diberi kuesioner, diberi souvenir ya biasa. Saya pun sampai tahun kemarin masih menjadi responden loh, salah satu lembaga riset. Saya juga bingung. Dari tahun 92, hampir setiap tahun itu beberapa lembaga riset nelpon saya. Saya tanya emang saya bisa terpilih dari mana datanya? Kita menggunakan data penduduk DKI. Saya waktu itu KTP-nya DKI. Sekarang malah sudah di Depok. Dan ternyata data itu dipakai terus oleh beberapa lembaga survei. Jadi kalau wawancara saya, janjian sama saya di mana? Oh di sini. Ya udah, memang datang itu. Nanti setelah selesai wawancara dikasih souvenir. Ya macam-macam ya. Kayak tempat pulpen kayak gitu-gitu. Tas. Kan Bapak udah tetap jadi penduduk Bekasi Depok gitu. Tapi Bapak diminta survei untuk data DKI. Itu bisa Pak? Iya. Saya memang sudah katakan bahwa saya itu sudah warga Depok, tapi menurut lembaga survei nggak apa-apa Pak. Ya, tapi kalau secara kalau memang subjek penelitiannya dia tentang warga DKI ya itu sudah keliru, harus diganti. Tapi kalau misalnya dia katakan ya ini sebagai keterwakilan penduduk Indonesia ya nggak apa-apa. Ya kalau Indonesia Pulau Jawa gitu ya. Masih boleh. Masih sering saya terima lah. Saya juga dulu waktu penelitian buat skripsi saya juga saya kasih souvenir itu. Dulu anak sekolah tuh penelitian skripsi saya tentang aktivitas mereka, gitu ya sekolah. Ya saya kasih souvenir itu kalau nggak salah tulis. Artinya peneliti keluar biaya memang. Ketika kualitatif pun begitu, ketika wawancara janji di mana? Di Starbucks ya udah harus siap-siap itu. Dari dana penelitian harus keluar sekian. Gitu. Ya emang gitu penelitian, nggak apa-apa. Boleh gitu ya. Artinya itu tadi saya katakan sebagai tanda terima kasih. Itu lazim lah. Tidak berlebihan ya. Oke, ada lagi? Oke ya, baik. Jadi perspektif atau paradigma ini akan mempengaruhi cara berpikir kita. Ya. Saya teruskan dimensi paradigma. Ya, yang pertama ontologi. Kalau secara ontologi memang kualitatif itu tidak bisa disatukan karena cara berpikir tentang objek kajian itu beda. Orang positivis akan menganggap manusia itu ya seperti benda. Ya, orang interpretif menganggap manusia itu punya ide. Nanti saya akan beri petanya. Saya ingin menjawab yang tadi ya. Epistemologi itu asumsi antara peneliti, hubungan antara peneliti dengan yang diteliti. Kalau kuantitatif, hubungan peneliti dengan yang diteliti itu ketika peneliti menyebarkan kuesioner, jadi hubungannya sebatas itu.
Karena penelitian itu sudah didesain dulu di meja. Kita sudah rancang proposal sedemikian rupa. Benang merah tadi gitu ya. Kuesionernya pun harus kita uji dulu sebelum kita bawa ke lapangan. Ya, kuesioner itu kita uji dulu yang disebut dengan uji validitas dan reliabilitas. Nah, kalau sudah pernah dengar istilah itu, uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen atau alat ukur atau kuesioner tadi dilakukan terhadap populasi yang kira-kira karakteristiknya sama dengan populasi penelitian kita. Ada prinsip-prinsipnya lagi. Kalau misalnya kuesioner kita itu sudah lulus uji kualitas, sah, reliable, diuji berulang-ulang sama, maka kuesioner kita itu bisa kita gunakan untuk penelitian. Artinya kuesioner kita itu bisa kita sebarkan ke responden. Ya. Hubungannya sampai sini. Kalau kualitatif, meskipun kita harus objektif, tapi kita harus tetap berusaha mendekati narasumber atau sumber bukti sedemikian rupa. Ya, seperti contoh tadi ya, mau tentang gelandangan, mau meneliti tentang apa tadi bisa, dan yang tadi tentang suku asma, gitu kan? Tahun 2000-an saya pernah observasi, saya hanya melakukan observasi, sedikit wawancara. Saya melandaskan dari hasil surveinya salah satu LSM. Waktu itu di Jakarta itu memang sedang maraknya anak-anak jalanan. Padahal Pemda DKI pun sudah membuatkan rumah singgah namanya. Nah, data itu menyebutkan anak jalanan di ibu kota itu mengalami kekurangan gizi, mengalami gizi buruk. Saya observasi, artinya saya mau membuktikan benar tidak. Saya observasi, naik bus, ya, saya ikuti kayak pengamen cilik segala macam. Ternyata saya menemukan hal yang agak berbeda. Ketika naik bus dari Tanjung Priok ke Depok, turun di Lenteng Agung, pengamen itu turun di Lenteng Agung di salah satu ruko, saya ikut turun. Saya hanya observasi saja, ngamatin saja, tidak mendekati mereka. Ketika turun, ternyata mereka menghampiri salah satu pedagang beef burger gerobakan. Belilah mereka beef burger dari uang hasil. Pak, bukannya kayak gitu, biasanya pengamen sudah terkoordinasi sama satu orang, Pak. Misalkan ketahui. Hah? Cerita saya belum sampai ke sana. Itu lain lagi apa ceritanya? Ini nyambung. Gitu ya. Nah, dan ternyata itu dia lakukan, artinya itu sering dia lakukan. Bayangkan, beef burger itu walaupun yang harganya waktu itu sekitar 3,5 ya, 3.500 lah, sampai 5.000 ya, agak mahal. Itu artinya sudah mengandung protein, kalsium, asam amino, itu kan gizi. Dan itu dia lakukan itu sering dengan uang hasil ngamen. Kemudian ketika makan malamnya pun dia kadang-kadang tidak selalu makan di warteg, masuk restoran Padang, nasi Padang. Nasi Padang itu kan yang tinggi ya, bikin sehat lah istilahnya gitu ya. Tapi kolesterolnya tinggi. Santan. Oke. Nah, selang beberapa lama saya observasi lagi. Setelah berapa lama saya observasi lagi, ternyata saya tidak ketemu dengan pengamen itu. Itu lama, itu habis 1 bulan. Oh, ini ada apa? Lalu ya alhamdulillah sebulan berikutnya baru ketemu lagi, tapi dia sudah mulai berubah itu fisiknya, agak kurus gitu, terus pucat. Saya tanya, Dik, kenapa sakit? Iya, karena kan dia tahu saya sering ngasih uang ngamen gitu ya. Ternyata dia sakit. Artinya kalau dari segi gizi sebetulnya dia tidak masalah. Gitu.
anak saya saja kalau makan burger itu ya sebulan sekali terus saya gajian. Tapi dia bisa seminggu sekali. Burgernya beda dong, Pak. Burger di jalan. Nah, Nilai gizinya beda, Pak. Iya kan? dia sakit. Cara masaknya beda. Ya mungkin cara makannya yang tidak higienis.